Jumpa lagi di podcast Teras Bariban Channel. Saat ini saya berada di ruang Kepala Dinas PUDR Kabupaten Buleleng, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng. Hari ini kita akan membahas sebuah hasil karya inovasi yang dilaksanakan oleh PUDR yang disebut dengan memanen matahari. Nah, ini sangat menarik, memanen matahari. Kemudian apa itu memanen matahari? Bagaimana kemudian penerapan inovasi ini, keberlanjutannya, kemudian manfaatnya bagi masyarakat. Nah, hari ini saya bersama Kepala Dinas PUDR Kabupaten Buleleng, Bapak Insinyur Ibu Du Adibde Eka Putra, SDMM, IPO. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Semangat selalu. Semangat selalu. Apa kabar Pak, hari ini sehat? Astungkar sehat Pak Roy. Banyak tugas-tugas yang dilaksanakan, apalagi tahun anggaran baru ini. Iya, sudah kewajiban kita semua. Kewajiban semua. Melayani masyarakat, melayani publik. Harus semangat terus. Tetap ya? Semangat. Astungkar. Baik, Sobat Podcast, bersama saya Roy Astikir di Podcast Bariban Channel. Akibat minimnya potensi sumber air di Desa Bonalem, menjadikan sumur bor sebagai alternatif yang paling mungkin dimanfaatkan. Tentunya pemanfaatan sumur bor sering terkendala keberlanjutannya akibat tingginya biaya operasional listrik PLN yang ditanggung oleh pengelola air minum perdesaan. Melihat potensi energi surya yang berlimpah dan adanya tantangan keberlanjutan penyediaan air minum sistem perpompaan, membuat kami melaksanakan inovasi pembangunan pembangkit listrik tenaga surya untuk menggerakkan pompa air minum PAM perdesaan. Baik, Pak Putu, saya panggil Pak Putu lebih akrab Pak Putu. Iya. Nah, kemarin Lomba Inovasi, Lomba Karya Inovasi Kabupaten Buleleng kan tampil sebagai juara untuk inovasi yang dilaksanakan oleh PUDR. Itu yang disebut judulnya memanen matahari gitu, menarik ya. Ini apa yang disebutnya memanen matahari ini? Iya, terima kasih Pak Roy. Jadi betul, jadi kita di PU punya tugas di bidang infrastruktur dan pelayanan publik. Nah, kami kemarin bersama tim kita di PU, ada Kabid Cipta Karya juga bersama tim, bersama stakeholder lainnya juga. Jadi mencoba menjawab permasalahan masyarakat. Jadi terkait masalah air. Masalah air. Kita di Buleleng masih punya masalah air. Ya, jadi memanen matahari arahnya ke masalah air. Iya, jadi ada hubungan nanti antara sinar matahari sama air. Kita koneksikan ini. Jadi kita di Desa Bonalem dan di Tembok, di Kecamatan Jekule, ada kendala utama di sana masalah air untuk masyarakat yang masih menjadi kebutuhan pokok. Ya. Namun pemerintah ada kendala di sana. Nah, kita akhirnya meramu mencoba melihat potensi yang ada. Jadi kita di Buleleng daerah tropis dengan kondisi sinar yang sangat optimal. Nah, kenapa kan kita optimal di sana? Akhirnya pada tahun 2017 kita mulai adakan riset di mana titik-titik yang cocok untuk menjawab solusi itu. Jadi di sana ada sumur bor yang secara operasional sangat mahal, memakai solar. Masyarakat tidak mampu membeli dengan harga mahal. Nah, kita harus hadir di sana. Jadi PU harus bisa menjawab permasalahan itu. Akhirnya kita bersama tim mencoba untuk menggunakan energi surya, matahari, untuk menekan biaya kos dari operasional air tersebut. Kita bangun sistem di sana, semacam panel surya, nanti dilingkan dengan PLN, dikoneksikan dengan sistem PLN. Ketika cuacanya bagus, bisa disimpan energinya, bisa dipakai. Kelebihannya kita simpan, dipakai pada saat mendung cuacanya. Nah, itu disimpan terus-menerus. Bahkan pihak PLN udah oke. Jadi sampai keluar izinnya semua. Dan pada akhirnya masyarakat sangat
merasakan efisiensi tersebut. Sebenarnya betul, ini menarik kan, ini menarik. Tapi yang kemudian ide muncul inovasi itu kan yang menarik dari ide itu. Betul. Nah, apakah semata karena kebutuhan air itu memang kemudian apa yang menyebabkan ide itu muncul sampai kemudian membuat panel itu kan untuk memanen matahari itu? Iya, sebenarnya cukup lama juga kita sama teman-teman di tim mencoba apa sih yang cocok untuk di sana seperti itu. Dengan biaya yang nggak terlalu mahal, tapi jangka panjang. Kalau angin nggak cocok, kemudian juga air juga kurang. Akhirnya kita coba surya. Ternyata hasil tes di sana sinar suryanya optimal. Kita di Buleleng kita garis yang dari barat sampai timur dengan titik panas surya yang cukup lumayan. Nah ini kita coba hasil uji labnya masuk di sana ternyata. Nah akhirnya di bawah dalam dan di tembok kita aplikasikan ini. Astungkara disupport juga oleh teman-teman dari tim ahli dari ITB juga, disupervisi oleh mereka. Kita pilih alat-alat yang dengan durasi yang handal juga. Astungkara semua bisa berjalan dengan semua. Nah, bagaimana proses itu Pak? Artinya panel surya matahari itu untuk mengangkat air itu Pak ya? Ini prosesnya gimana nih Pak? Yang pertama kita siapkan lahan dulu. Lahan kurang lebih 3 are di lokasi. Kita ukur di sana, kita pasang panelnya untuk dibantu ada kurang lebih 77 panel. Namun harus selalu bersih panel ini dalam rangka menyerap optimal sinar matahari itu. Nah, sinar matahari masuk ke panel, masuk ke inverter. Ada mesin inverter namanya. Nanti bisa melink ke semacam kayak aki dia. Itu akan menyimpan masuk nanti ke turbin di sana. Akhirnya bisa menggerakkan sumur bor itu. Jadi yang dulunya pakai solar, sangat mahal sekali dan biaya perawatnya tinggi. Nah kalau ini Astungkara sampai saat ini masih fine aja. Dari tahun 2017 berproses, bahkan masyarakat sangat merasakan. Mungkin juga dasarnya ada cemburuan ini. Jadi kenapa kok dalam? Kenapa kok dalam atau di tembok aja? Nah kita ini kan baru semacam pilot project. Nanti ke depan kita juga punya roadmap juga, roadmap untuk energi surya ini, energi yang terbarukan seperti itu. Jadi ke depan harapan kita, saya izin nanti Bapak PJ juga, masing-masing kantor OPD atau minimal nanti di Puspom di kantor Bupati juga harus ada panel surya. Jadi green and clean energy. Jadi ke depan ini energi sangat penting buat kita semua. Apalagi di tengah kondisi Eropa ataupun Uni Soviet maupun Ukraina masih agak panas di sana. Energi ini penting. Air juga penting. Nah, ini harus selaras semuanya. Ada kendala nggak Pak? Nah, bagaimana kemudian mendung saja bahkan musim hujan seperti sekarang ini? Iya, justru itu. Jadi ketika panas terik ini mereka bisa menyimpan berapa lama? Berlebih. Itu bisa seminggu. Seminggu bisa disimpan. Kalau masih kurang, mereka pas link sama PLN. Gitu. On PLN-nya dia. Seperti itu. Jadi tetap masih berfungsi PLN. Tetap berfungsi. Seperti itu. Nah, kendalanya apa sekarang Pak untuk pembaharuan dari inovasi ini? Ya, yang pertama kita harus siapkan SDM dulu, yang paham dan mengerti terhadap sistem kerja ini. Yang kedua harus mendapat support juga anggaran juga yang cukup. Yang ketiga komitmen pimpinan. Jadi komitmen pimpinan kita semua bahwa ini penting untuk kita semua. Untuk ke depan ini energi yang tanpa limbah dia. Tanpa limbah, handal, dan mampu menekan kos untuk operasional. Nah, ini yang penting. Pak Udul, inovasi itu akan bermanfaat jika inovasi berkelanjutan. Betul. Bahkan dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat. Nah, ini bagaimana Pak dari inovasi ini untuk kepentingan masyarakat? Nah, kalau tadi dijelaskan bahwa efektivitas efisiensi di anggaran itu ya benar-benar dirasakan itu oleh masyarakat gimana nih? Iya. Kita di lapangan sudah menghitung nih. Jadi berapa efisiensi yang dirasakan di sana. Jadi tahun 2022 dulu di tahun 2021 mereka membayar 156 juta rupiah untuk bayar listrik personalnya. Tapi ketika memakai sistem ini mereka bisa bayar 119 juta. Jadi lumayan, ada kurang lebih 40% efisiensi dari penggunaan panel surya ini. Nah, efisiensi ini kan bisa untuk hal-hal lain
di masyarakat seperti itu. Ya. Sama juga nanti misalnya di kita di Buleleng, kita kan banyak bangun memasang lampu PJU. Itu kan semua bayar listrik juga. Betul ya. Biaya yang dikeluarkan adalah kurang lebih per bulan 1,5 miliar untuk membayar listrik lampu PJU. Iya. Coba saatnya itu bisa dengan panel surya, kan bisa gratis sih. Makan udara segar. Iya, panel udara segar. Nanti uangnya itu bisa untuk membangun di tempat yang lain. Ya, kenapa ini akan diterapkan ke depan untuk Kabupaten Buleleng sendiri, misalnya? Iya, mungkin sedang berproses ini. Sedang berproses, memang perlu persiapan juga, perlu infrastruktur. Memang ada tempat-tempat yang bisa, ada yang enggak juga. Jadi untuk daerah kota, daerah dekat pantai ini bisa maksimal. Tapi daerah atas Sumbiu itu tidak bisa. masih 50-50 ya, masih support dulu. Iya. Seperti itu. Nah, bagaimana Pak untuk pembaharuan inovasi ini ke depannya, sehingga memang ini menjadi inovasi yang barangkali bisa diterapkan oleh daerah-daerah lain gitu kan? Iya. Sebenarnya sekarang Pak Gub yang justru sangat support. Jadi Pak Gubernur kemarin ada event G20 yang sangat peduli sama lingkungan, sangat peduli sama energi bersih, bahkan juga ada mobil listrik. Jadi nggak ada lagi polusi-polusi itu. Nah, kedepannya memang seperti itu eranya, era hibrid, era ada mobil hibrid, ada semacam energi hibrid. Betul. Nah, energi ini, surya ini sangat bisa untuk menjawab hal itu. Buleleng sebagai daerah cuacanya bagus, sangat support. Jadi misalnya itu sekarang di Pasar Banyuasri, jadi gedungnya kita akan desain juga. Jadi kita sekarang sedang merancang gedung MPP lantai 3 Pasar Banyuasri, mall pelayanan publik. Iya. Jadi lantai 3 kita desain untuk pelayanan publik di Buleleng. Nanti juga rooftopnya, atapnya kita akan padukan dengan panel surya rencananya. Jadi selain akan mampu menekan kos, juga akan lebih efisien seperti itu. Nah, dalam keberhasilan capaian program pembangunan di Bali Pak Gubernur, kan ada 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru. Salah satu di dalamnya Pak Gubernur adalah pembangunan lingkungan yang bersih, aman, dan lestari. Betul. Kan ini juga bagian dari situ. Bagian dari itu. Lingkungan akan menjadi bersih. Langsung menjawab berarti situ. Langsung menjawab itu semuanya. Nah, ini kan sebuah inovasi yang luar biasa. Sudah di SK kan Pak untuk Pak SK Bupati atau apa untuk memperkuat daripada inovasi ini? Iya, jadi di level kami, di level Dinas PU sudah ada SK tahun 2022 kalau nggak salah, SK 8 nomor 400 tahun 2022. Nanti akan naik juga ke pimpinan juga, biar menjadi hal-hal yang prioritas. Jadi ke depan mimpi kami di PU sama semua kantor OPD itu punya panel surya. Luar biasa ya. Jadi pemerintah sebagai regulator sekaligus motivator. Jadi menunjukkan bahwa ini penting. Nanti juga ketika mereka akan membangun PBG, jadi ada izin untuk membangun, kita juga dorong hotel-hotel, villa misalnya, yang ramah lingkungan. Jadi kita jaga ke depan itu karena carrying capacity kita ini terbatas. Jadi kita pun di Buleleng, pun di Bali punya kapasitas lingkungan yang harus kita jaga. Nah, lewat ini kita bisa sampaikan itu seperti itu. Ternyata memang matahari itu bisa dipanen ya. Astung karena. Nah, Pak Putu, menyangkut masalah, kalau kita berbicara masalah sahabat podcast, kalau kita masalah inovasi yang sudah dilaksanakan oleh PUDR itu luar biasa, penerapannya sudah tadi dijelaskan, bahkan sudah juara untuk penerapannya dan masyarakat sangat merasakan itu. Tetapi isu yang paling besar sekarang ini yang terkait dengan kebersihan lingkungan ini kan masalah sampah plastik dan sampah di Kabupaten Buleleng ini. Tapi salah satu tugas pokok PUDR juga untuk itu, Pak ya. Nah, saya ingin ke belakang dulu, Pak. Dulu Kabupaten Buleleng pernah mencanangkan atau memprogram bahwa dalam tahun 2018 tidak salah itu Buleleng bebas sampah plastik, Pak. Kalau sekarang boleh berani lagi mempelajari itu, karena sampai sekarang juga gaungnya belum kelihatan itu. Iya. Ya, jadi kami di PU dengan teman-teman di DLH juga kolaborasi. Jadi dalam rangka mensupport dan mengurangi sampah plastik, kami di PU juga harus melakukan hal-hal teknis. Harus inovasi lagi. Kemarin kami juga ada pemikiran akan membangun infrastruktur
berbasis sampah plastik. Nah ini kan luar biasa ini. Infrastruktur berbasis sampah plastik. Berarti infrastruktur berarti alat-alat untuk membangun itu Ya, harus dari plastik. betul. Misalnya untuk jalan dan juga bangun perumahan. Ya, wah ini jauh pemikirannya Pak. Dan terbayangkan kalau betul. bahan-bahan infrastruktur bisa dari sampah plastik. Iya. Ini gimana nih prosesnya? Yang pertama mungkin publik belum menyadari bahwa sampah itu punya nilai ekonomis dulu. Betul. Yang kedua, Walaupun sampah. Ya, makanya pemulung sebenarnya mampu mereka sebenarnya. Luar biasa. Kalau kita cek ada di hub-hub pemulung itu mereka udah pada mampu. Tapi penampilan sih memang gajinya kalah kita ya. betul. Ini peluang sebenarnya. Iya. Jadi kita harus bisa merubah budaya. Betul. Jadi ada perubahan budaya dari rumah tangga dulu, berbasis sumber dulu ini. Ini juga ada Pergub Pak Gubernur juga yang harus kita juga support juga. Pergub 47. Jadi kita harus bisa memilah sampah dari rumah dulu. Yang kedua, ketika sudah terpilah, itu bisa punya nilai ekonomis. Iya. Nah, kami itu mana itu sebagai hal yang strategis. Kami di PU punya tugas untuk membangun infrastruktur jalan. Tahun ini kita sedang udah masuk di DPA kita. Kita akan membangun jalan TPA di Bengkale, tempat sampahnya ini, dengan aspal plastik. Aspal plastik. Jadi ini aspal dicampur dengan biji plastik. Biji plastik. Jadi plastik yang ada itu kita haluskan lagi menjadi biji. Nanti dicampur dengan 2 kali pemanasan. Ya, flick itu betul. Kita campur nanti di AMP namanya, aspal mixing plant. 2 kali pemanasan di suhu sekitar 150 derajat. Nanti akan membaur dia, membaur menjadi senyawa, dan ini akan malah menambah umur ekonomis jalan. Jadi yang namanya jalan aspal itu musuhnya adalah air. Masih ada rongga-rongga dia. Tapi ketika ada aspal plastik yang melapisi itu, hasil kajian lab sudah dikaji oleh Balitbang Kementerian PU, bahkan sudah oleh kampus juga sudah diterapkan di kampus juga, sudah diuji, bagus hasilnya. Nah kita kenapa nggak coba? Iya. Kita ada masalah sampah, kita pakai sampah itu kan mengurangi sampah secara signifikan. Betul. Nah, seperti itu ke depan kita rencananya, mudah-mudahan di akhir tahun sudah selesai. Jadi nanti ruas menuju TPA Bengkale yang selama ini memang sudah kondisinya kurang bagus, akan mulus dan kuat. Seperti itu kan jelas ini antara pengurangan sampah plastik, kemudian membuat aspal yang dari bahan plastik. Tetapi pengolahan menjadi flip ini di mana nih Pak untuk mencampur aspal dengan plastik ini? Ya betul. Jadi di masing-masing OPD, di masing-masing SKPD kita ada semacam embrio bank sampah. Nanti punya link ke teman-teman di DLH juga. Nah teman-teman di DLH juga punya link ke teman-teman di luar juga yang di Buleleng. Ada rumah plastik lah yang sebagai hub terbesar di sini. Jadi teman-teman di semua bersini aja nanti. Jadi ibu-ibu rumah tangga pun bisa. Tapi belum ya. Kita ada bank sampah kita yang sudah bekerja. Kita punya tenaga drainase. Jadi kami punya 110 orang tenaga drainase yang setiap hari membersihkan saluran, selokan, kali-kali got itu. Mereka sering temukan sampah-sampah plastik. Selama ini kan dibuang percuma itu, diambil dibuang percuma. Nah sekarang siap tugaskan mereka untuk memunguti plastik itu sambil kerja setiap hari. Nanti kita ada program namanya ayam plastik. 110 orang tenaga kami itu yang mengumpulkan plastik itu, nanti pada saat galungan dia dapat ayam satu-satu untuk bisa motong ayam. Kan lumayan juga. Itu jadi namanya ayam plastik namanya. Tukar sampah dengan ayam. Betul. kan lumayan ini juga. Betul. Nah, kemudian penerapan nanti dengan pembuatan infrastruktur seperti aspal plastik itu. Berapa sampah plastik yang diperlukan? Kan ini kalau kita ngukur nanti dengan kebutuhan untuk membuat aspal itu dan produksi sampah plastik ada di Buleleng kan itu kaitannya ke sana. Iya, kemarin kita sudah hitung. Jadi untuk yang di TPA Bengkale ruas itu kurang lebih sekitar hampir 2 kilometer. Dibutuhkan sekitar kurang lebih 3 ton. 3 ton plastik. Sampah biji plastik. Biji plastik. Itu berapa
berapa ton plastik gitu Pak. Nah, itu kalau Pak Budu, kalau plastik itu plastik apa saja nih? Semua jenis plastik bisa dijadikan biji plastik, termasuk kresek. Karena nanti mereka langsung dipanaskan. Ya. Jadi udah hancur semua, nyatu semua. Nah ini penting untuk penyerapan sampah. Daripada selama ini kan dibuang percuma ke TPA, sedangkan masih punya nilai jual. Kalau dijual keluar itu kan harganya kurang lebih bisa 6.000 sampai 7.000 per kilometer, per kilo sampah plastiknya sudah bersih. Nah kita kan bisa serap itu untuk pergunakan dan sekaligus mereduksi sampah plastik yang harusnya kan nggak bisa diurai sampah plastik ini, perlu waktu lama dia terurai. Nah kita harus juga ada extension yang nyata untuk seperti itu. Di mana pembuatan aspalnya Pak campuran dengan plastik itu? Nanti di AMP. Jadi kita ada berapa AMP di Buleleng. Jadi di Jagarage sudah ada. Jagarage di Groga juga ada. Di daerah timur juga ada di desa Ersani. Iya. Maksud juga luar kota juga ada. Jadi nggak masalah seperti itu. Jadi Pak Budu berani dong mentargetkan Buleleng bebas sampah plastik tahun berapa Pak? Berani Pak? Kita mencanangkan. Jadi nanti dengan teman-teman DLH kita akan tetap bersinergi. Jadi mengurangi sampah plastik secara signifikan karena kita udah ada payungnya juga. Dari Pergub sudah ada, di sini juga sudah ada Pergub sudah ada. Nah kami di teknis juga harus ikuti itu dengan cara-cara kita sendiri. Iya. Nanti juga akan memberikan kesejahteraan buat rumah tangga sebenarnya. Jadi di rumah tangga sudah dipilah masing-masing. Mana sampah organik, anorganik, mana plastik, mana kaca. Ketika itu dipilah kan gampang. Bisa dihitung kiloan per minggu. Betul. Kali bulan, kali tahun kan lumayan. Nah, nanti akan ada perubahan budaya ke depan. Jadi sampah makin berkurang secara signifikan, tapi ada hal-hal ekonomis yang bisa kita dapat. Seperti itu. Tapi boleh sekali lagi Buleleng bebas sampah plastik nanti ya? Harus semangat. Betul. Dari mana idenya ini membuat aspal dari sampah plastik ini muncul, Pak Budu? Ini kan sebuah pembaharuan yang luar biasa gitu ya. Ya, ide kadang-kadang kan muncul dari kita harus buka wawasan, terus juga berpikir memadukan antar kepala lah istilahnya. Dulu permainan membakar plastik kemudian kelihatan keras gitu kan. Sebenarnya aspal plastik kita juga nggak sengaja sebenarnya. Ternyata setelah kita cek ke kementerian, ternyata mereka juga sudah ada kajiannya. Nah kita padukan akhirnya. Kita padukan ini, jadi secara hukum kita juga kuat, secara hasil lab juga ada. Yang sudah menerapkan ini daerah mana yang sudah menerapkan bahwa aspal ini campur dengan plastik itu? Yang sudah ada di daerah Jawa Tengah. Sudah dipakai Jawa Tengah. Kalau Buleleng belum Pak ya? Buleleng sama sekali nanti belum. Akan tahun ini. Kira-kira nanti di bulan Mei kita start langsung mulai. Kan perlu proses lelang, perlu penyiapan gambar. Betul. Kita sedang proses gambar sama persiapan lelang. Khusus di jalan di Bengkale itu ya? Khusus Bengkale dan juga ruas lain juga. Nanti ada ruas di Segara Rupa. Kita akan juga Segara Rupa kita akan sana juga, sehingga lumayan tuh 9 kilo di sana panjang. Jadi lumayan menyerap sampah plastik juga. Ide inovasi seperti ini memang harus dibutuhkan Pak ya, untuk menumbuhkan budaya inovasi di kalangan opini maupun di masyarakat. Betul. Pak. Nah kembali ke inovasi yang dilaksanakan di Dinas PUPR Pak, bagaimana Pak mengembangkan budaya inovasi di kalangan teman-teman kita? Iya. Jadi yang pertama kita harus perkuat SDM dulu. Jadi kami di PU kan terus bangga dengan teman-teman staf di PU. Jadi yang mau meningkatkan SDM mereka tanpa kita suruh, mereka mau kuliah. Iya. Yang dari SMA ke S1, S1-nya ke S2, sudah S1 ke profesi. Ini dengan biaya sendiri. Dan kita juga harus kasih panutan pada staf juga bahwa pendidikan itu penting buat pribadi maupun buat keluarga. Sekaligus untuk belajar terus. Nah, ketika ada pembelajaran ini, akan temukan hal-hal seperti ini. Nah, kami kemarin pas juga di Klatpim 2 wajib untuk ada inovasi. Nah, kami di PU wajibkan juga untuk teman-teman di masing-masing bidang. Masing-masing bidang di PU harus punya satu inovasi. Ini luar biasa. Jadi masing-masing bidang. Jadi bukan one. Sudah jalan Pak? Belum. Sedang jalan. Tahun ini sedang jalan. Ya. Makanya wajib ini. Apapun itu, jadi kita terapkan dari sisi aspek infrastruktur, pengairan, cipta karyaan, di bangunan juga,
kan bisa ini. Ya. Jadi harus pasah dikit, setelah itu baru berjalan, terbiasa dia seperti itu. Selama ini kan sementara masih diberikan one OPD, one inovasi. Ya, betul. Ya. Tapi kalau dibandingkan dengan daerah lain, sebut saja kalau kita tetangga kita Kelungkung ini kan sudah tidak one OPD, one inovasi, tapi sudah one kabit, one inovasi. Iya. Ketika ada beberapa kabit di sini kan sekian. Betul. Nah, kalau sekarang kan yang kelihatan di PUTR itu adalah memanen matahari, Ya. kemudian infrastruktur aspal dengan plastik ini. Betul. Nah, dengan konsep Pak tadi mengharapkan setiap kabit punya inovasi, ini bagaimana apa yang dilakukan Pak? Iya, contohnya sekarang kita mau bangun rumah, mau gedung. Pagarnya kita buat bisa dengan bahan plastik juga sebenarnya. Kan lebih murah dia dan kuat juga. Iya. Sudah ada teknologinya. Kemudian juga batanya juga dari plastik bisa, bata untuk bangunan itu. Dan juga gentengnya juga bisa. Nah, ini penting untuk teman-teman di tata bangunan. Jadi mendorong keragaman bahan untuk membangun rumah yang model baru. Dia tahan gempa macam-macam seperti itu, arahnya seperti itu. Pak betul, kembali ke inovasi ya yang menarik karena isu inovasi ini dari pusat itu kan, dan setiap kebijakan pembangunan yang diambil oleh pemerintah daerah harus berdasarkan inovasi yang lain yang luar biasa Pak, seperti pemanen matahari, aspal plastik. Kita sedang siapkan, tapi nggak boleh diomongin dulu. biar pada kepo dulu, kepo dulu. Jadi kita sudah kaji secara teknis dari sisi kemanfaatannya, dari sisi keterjangkauan masyarakat, dari sisi efisiensi, manfaat ekonomi dan sebagainya. Nah, ketika itu lewat dari garis itu kita akan gas kembali gitu. Ya, kadang-kadang setelah inovasi sudah berjalan, kadang-kadang sudah macet Pak. Betul. Nah, kembali kepada memanen matahari yang pelakatnya sudah menjadi juara kemarin Pak. Ini kan harus berkelanjutan, sustainable. Kemudian tidak ada di tengah jalan Pak. Pembaharuan yang akan dilakukan untuk memanen matahari apa Bang dilakukan Pak, sehingga memang memanen matahari ini akan benar-benar direkam oleh masyarakat. Semuanya bahkan bisa ditiru oleh daerah-daerah lain. Iya. Yang pertama yang sudah ada kita akan jaga. Jadi di titik di dalam dan di tembok kita akan terus pantau, monitoring agar dia on terus. Yang kedua kita juga terus koordinasi sama teman-teman investor bahasanya yang mau menyumbang donasi untuk membangun titik lain. Berapa biaya Pak kalau habis untuk membangun seperti di Bondalem dan bisa artinya untuk memenuhi kebutuhan air dua desa itu ya? Iya. Itu sampai berapa Pak? Itu kemarin lumayan, sekitar hampir 2 miliar per titik. 2 miliar dananya dari APBD atau dari pusat Pak? Kemarin dari DAK. DAK? Iya, dari DAK pemerintah pusat kita kolaborasikan, dibantu oleh teman-teman dari ITB juga yang mendampingi teknisi kita sehingga bisa berjalan baik. Dan juga disiapkan juga suku cadang. Ini penting ini. Jadi ada ketika nanti pemeliharaannya harus ada. Makanya dilatih masyarakat di sana. Secara teknis ketika ada trouble biar bisa on terus seperti itu. Jadi SDM-nya dilatih, disiapkan suku cadang, disiapkan manajerial. Nah, ini penting, 3 hal ini harus berjalan di sana. Iya. Kami kontrol terus di sana. Untuk kebutuhan lahan kan lahannya harus luas. Iya, minimal 3 are. 3 are baru bisa optimal ya. Lebih luas lebih bagus. Iya. Kalau kehadiran memanen matahari inovasi di Bondalem dan di Kulut benar-benar diterima oleh masyarakat. Sangat diterima, sangat dirasakan kelima masyarakat. Bahkan mereka sangat apresiasi. Jadi sampai sekarang masih bagus kondisinya dan dipelihara masyarakat. Ya. Setiap hari dilapin panelnya seperti itu, dijaga. Karena panel kuncinya. Panel ya? Ya, panel itu kuncinya. Ketika panel rusak sudah tidak bisa menyerap lagi. Betul, gitu, ya? betul. Apalagi musim hujan seperti ini. Iya, dan harus aman. Jadi minimal dipagarin dia kan. Iya. Seperti. Pak Bodo, menarik sekali hari ini. Sahabat podcast, itulah perbincangan saya tentang inovasi yang luar biasa dari PUTR, memanen matahari, bahkan inovasi lain akan muncul. Kita tunggu apa inovasi yang akan dilaksanakan oleh PUTR yang dipimpin oleh Pak Putu Abidu ini, anak muda yang luar biasa kreatif dan inovatif, sehingga kita tunggu hasilnya dan ini sangat mendukung pemerintah daerah. Pak Putu, terakhir ada yang ingin disampaikan berkaitan dengan menumbuhkan budaya inovasi? Iya, jadi memang betul sekali kita memang sebagai masyarakat, sebagai petugas, sebagai ASN harus punya budaya kerja yang bagus. Itu bisa jawab dengan SDM. SDM adalah kuncinya, sehingga dengan SDM yang baik kita bisa berpikir dengan baik.
Dengan pikiran yang baik kita bisa menambah wawasan kita. Nah, dengan wawasan ini saya membuka cakrawala ke depan untuk melakukan hal-hal teknis sesuai dengan basic kita, menjawab permasalahan yang ada di masing-masing OPD, sehingga menjawab permasalahan di masing-masing daerah juga. Nah, ini yang penting. Jadi masalah pasti ada banyak, tapi cara dan terapinya harus tepat juga. Nah, ini penting. Dengan biaya nggak mahal, waktu juga yang nggak lama, hasilnya juga optimal. Nah, ini penting. Seperti itu luar biasa. Sobat Podcast, itulah perbincangan kami. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast yang lainnya dan kita akan bertemu lagi di Teras Podcast Bali Banten. Terima kasih. Thank you. Thank you. Makasih.